Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang vektor unit dan vektor basis dalam bidang. Vektor unit, yang pertama kita kupas tentang apa itu vektor unit. Vektor unit adalah vektor yang besarnya satu unit satuan. Jadi bisa dikatakan ini adalah vektor satuan atau vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, jadi pada koordinat kartesius itu panjangnya cuma satu satuan pada koordinat kartesius. Nah, contohnya vektor unit pokoknya panjangnya satu satuan. Jadi contohnya ya, misalkan saya punya vektor P yang komponennya 1, 0. Nah, apakah ini vektor unit? Nah, coba kita hitung panjangnya ya. Apakah panjang P itu satu satuan? Berarti akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Jadi akar 1 ditambah 0 akar 1. Ya, benar. Ternyata ini adalah vektor satuan. Misalkan saya punya vektor Q dengan komponen misalkan 3 dan 4. Nah, apakah ini vektor satuan? Jadi panjangnya Q, panjangnya Q itu adalah akar dari komponen X-nya 3 ya. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, ditambahkan hasilnya adalah 25. Akar 25 itu adalah 5. Bukan vektor unit atau bukan vektor satuan. Nah, kalau saya gambar di koordinat kartesius, kedua vektor ini yang pertama adalah vektor P 0 1. Jadi 0 ke arah 1 0 ya. 1 ke arah kanan, ini 1 ke arah kanan dan tidak ke atas, tidak ke bawah. Jadi misalkan pangkalnya di sini, berarti 1 ke sana. Nah, inilah vektor P. Panjangnya satu satuan pada kartesius. Gitu. Misalkan vektor Q. Vektor Q itu 3 4. Oke, misalkan saya buat pangkalnya di sini. Berarti pangkalnya di sini aja. 3 ke kanan ya, ini 3 ke kanan. 1 2 3. Kemudian 4 ke atas. 1 2 3 4. Ini. Jadi vektornya adalah ini. Ini vektor daripada Q. Secara geometri bisa kita lihat panjangnya beda ya. Nah, kalau kita ukur dengan mistar atau penggaris, ini Q panjangnya 5 sesuai ini, sedangkan P panjangnya 1. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa atau vektor Y apakah yang arahnya sama dengan Q tapi panjangnya juga satu satuan? Berarti kira-kira ya, kira-kira ini sampai sini aja. Ini vektor satuan daripada Q. Simbolnya begini. Nah, tuh vektor unit daripada Q. Berapakah itu? Nah, kita paksakan jadi satu satuan. Sebenarnya supaya 1 cukup 5 dibagi 5 ya.
Oh, ini dibagi 5. Dibagi 5. Dibagi 5, maka vektornya juga dibagi 5. Jadi, vektor unit daripada Q sebenarnya adalah kita bagi 5, yaitu 3/5 dan 4/5. Nah, 5 siapa? 5 siapa? 5 itu adalah panjang daripada Q. Nah, itu. Jadi vektor satuan dari atau vektor unit dari Q itu adalah vektor Q, yaitu yang 3, 4 tadi, dibagi dengan panjangnya sendiri. Nah, inilah vektor unit daripada vektor Q, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan, arahnya searah dengan vektor Q. Bisa ya, kebayang ya? Oke. Berikutnya adalah vektor basis. Vektor basis di sini. Vektor khusus ya. Vektor unit yang searah dengan OX positif, artinya sumbu X positif ya, dari O ke X positif, yaitu adalah, jadi pada koordinat bisa kita lihat vektor unitnya jadi yang searah dengan sumbu X positif, OX positif ini berarti apa? 0, 1 ya. 1, 0. X-nya 1, Y-nya 0. 1, 0. Nah, itu. Ini ditulis vektor I. Nah, I. Begitu juga vektor yang searah dengan Y positif. Oke, ini Y. Itu komponennya adalah Y positif ya, berarti saya kasih biru. Y positif berarti ke sana. Nah, yang biru itu. Ini juga 1. Koordinatnya 0,1 ya. Berarti vektornya 0, 1. Ditulis J. Nah, sekarang setiap vektor posisi dapat ditulis dalam bentuk vektor I dan vektor J. Misalkan saya punya vektor P. Vektor P itu ada vektor OP ya. Vektor OP. Misalkan komponennya adalah 3, 2. Kalau saya gambar pada koordinat kartesius 3, 2, saya gambar dulu. X-nya 3, 1, 2, 3 ke sini. Kemudian Y-nya sebanyak 2, positif ke atas ya. Nah, sehingga vektornya dari O ke sana. Nah, inilah vektor daripada P dengan koordinat P yaitu 3,2. Bagaimana kalau kita nyatakan dalam I dan J? Sekarang kita lihat
Vektor yang pertama ini sebenarnya vektor posisi P atau OP. OP ini kalau kita tulis itu adalah OA kemudian ditambah misalkan ini O A ke sana P. OA tambah AP. Di mana OA itu adalah ke kanan 3, ke atasnya ndak 0 ya. Ditambah A ke P tidak ke kanan tidak ke kiri berarti 0, ke atasnya 2, 0 2. Nah, begini. Kita mau nyatakan dalam vektor satuan atau vektor basis. Nah, kalau kita lihat di sini vektor daripada OA itu terdapat 1 2 3 vektor unit. Berarti ini 3 vektor unit. Vektor unitnya adalah 1 0 kan. Kemudian yang ke atas nih A ke P itu terdapat 2 vektor unit. Berarti ditambah 2 vektor unit daripada Y. Berarti 0 1. Jadi ini bisa kita tulis 1 0 itu adalah I, berarti 3I ditambah 2 J. Ya, itu vektor OP. Jadi sebenarnya tinggal X diberi I, Y diberi J. Oke, contoh. Diketahui vektor U adalah min 3I plus J, vektor V sama dengan 4I, dan vektor W adalah 6I min J. Tentukan vektor X yang memenuhi persamaan 2 vektor U dikurangi vektor V ditambah vektor X sama dengan 7 vektor X ditambah vektor W. Kita selesaikan secara aljabar terlebih dahulu. X-nya kita kumpulkan. Oke, sehingga kita pindah ke kanan, berarti 7X dikurangin X berarti tinggal 6X. W-nya pindah berarti 2U dikurangin V kemudian dikurangin W. Setelah itu kita bisa langsung ganti U, V, dan W dengan vektor satuannya, yaitu 2U min 3I kemudian ditambah J kemudian dikurangin V, V-nya adalah 4I kemudian dikurangin W, W-nya hati-hati dikurung 6I dikurangin J sama dengan 6X. Kita kalikan, jadi negatif 6I ditambah 2J dikurangin 4I dikurangin 6I ditambah J sama dengan 6X. Yuk kita selesaikan. I kita kumpulkan dengan I kita kumpulkan didapat min 6 min 4 jadi min 10 dikurangin 6 jadi min 16I. Kemudian J-nya 2J ditambah J jadi 3J tambah 3J sama dengan 6X. Berarti X sama dengan, kita bagi 6 semuanya. Jadi min 16 bagi 6 tinggal min
min 8 per 3. I ditambah 6 bagi 3 bagi 6 adalah 1 per 2J. Nah, bagaimana vektor X sebenarnya? Ini kalau kita nyatakan dalam vektor basis. Kalau kita nyatakan dalam vektor biasa, yaitu vektor kolom, dalam metrik kolom, yaitu min 8 per 3 itu X-nya. Kemudian yang satunya 1 per 2. Oke. Itu saja konsep mengenai vektor unit dan vektor basis. Semoga bisa membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan saya berikan di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.